kelapa. Ini ya nih, itu semua panen wangi. Ini waktu datang bibitnya warna hijau semua. Terus pas ditanam ada sekitar 6 bulanan keluar kuning dia. Tapi kayak ini bukan panen wangi, nggak masuk kategori panen wangi karena waktu dites bakar daunnya itu nggak keluar aroma. Ada cuman dikit, kayaknya udah ada perkawinan silang. Ini pandan wangi, pandan wangi ini juga udah dibakar daun wangi. Ini juga itu termasuk pandan wangi. Ini udah usia 1 tahun 10 bulan jalan ya, udah besar. Ini udah lumayan, udah ditaruh batang. Ini kita perkirakan harusnya 1 tahun lagi dia udah berbunga. Itu paling telat 1 tahun ya. Oh ini ya, ini 1 tahun lagi. Kalau yang seperti ini harusnya belajar bunga 5 bulan lagi. 2 tahun setelah betul sekitar 7 bulan lagi lah, dia udah keluar pembungaan. Ini udah bisa kasih pupuk untuk pembungaan. Kita pancing bunga. Paling organik dulu lah. Kalau organik paling ini bagusnya untuk bunga ayam bagus dicampur sama kambing. Tapi kalau nggak ada ya udah 1 goni 1 patang. Perkiraannya kita harus taruh pupuk. Kalau pupuk itu asal udah difermentasi ya berapapun bagus, makin banyak makin bagus. Paling nanti kita aplikasiin di sekitar batang. Bagusnya sih kayaknya 3 goni, satu karena di sini kan berkarang tanahnya. Itu pandan wangi semua, pandan wangi semua nih. Udah dicoba bakar daunnya itu wangi. Yang nggak wangi ada 1-2 batang yang kurang wangi, bukan nggak wangi. Ini penanaman serentak kemarin itu bulan 1 2025 pas buka kebun. Luasan kurang lebih lah 1 hektaran, 1 hektar nih. Udah mulai bagus. Ini yang paling super di sini selain yang tadi ya ini. Ini kalau kita lihat perkembangan batangnya, ini 5 bulan lagi udah harus mulai keluar bunga dia nih harusnya. Gitu. Jadi udah harus belajar berbunga dia nih. Itu batang udah agak besar. Ya emang pandan wangi ini nggak besar kali ya. Daunnya nggak terlalu panjang lah karena dia kan genjah. Kalau genjah cepat berbuah, pendek bentangan daun ini. Kalau kelapa kampung ya agak besaran. Itu tuh udah bagus. Memang di sini kalau hujan itu genang airnya. Jadi sekarang nggak ada hujan ya. Ini bagus. Ini kolam ini buat air hujan semua ini ke sini. Jadi kalaupun banjir itu nggak lama, paling berapa ya? Paling 3 hari 4 hari udah normal lagi deh, udah cek aja lah. Ini kalau kena sawit nih, gembira dia, dihabisin semua airnya. Nggak sawit. Aduh. Cuma kalau berkebun nih kayak gitu ya,
asik kalau cukup modal ya. Kalau nggak cukup modal kita akan pas-pasan lah intinya kan. Itu buat pagar, belum lagi masuk babi ganti lagi, aduh, was-wasnya di pendanaan, takutnya kan nggak sampai seperti kita harapkan gitu. Tapi yang paling asik ya kalau berkebun tuh ketenangan, rasanya tenang kalau udah lihat pohon udah mulai bagus. Tantangannya kayak gitulah, kita harus rajin-rajin nyemprot. Tapi belum bisa kita bilang kalau itu hitungan di buku ya, itu kali-kaliannya ya menjanjikan kali. Tapi kalau misalnya kita perkalikan lagi, kalau misalnya di lapangan, wow, banyak habis modalnya. Di lapangan kayak gitulah. Ini bagus juga, super kali ini. Perkembangannya bagus, bonggolnya besar. Dia tanda aja bonggolnya kalau besar, ya bukaan, makin bagus. Ini yang susia dia. Padahal ini kemarin tuh pertumbuhannya lambat pertama. Terus sudah itu yang pertumbuhannya bagus, malah itu yang santai. Bisa jadi karena sering tergenang ya kalau di situ. Itu udah mulai bagus. Ini 130 batang. Tuh yang kecil-kecil tuh yang dimakan babi yang terakhir kali itu baru diganti. Daerah sini ini tergenangnya agak kuat lah, agak lama karena emang agak rendah. Jadi pertumbuhannya santai juga. Tapi pertumbuhannya ini kan ini udah musim timur. Kok di daerah kita di sini, kalau barat, musim barat itu musimnya penghujan, jadi sering hujan. Kalau timur itu kurang hujannya. Nah, waktu kurang hujan di wilayah ini bagus sekali pertumbuhannya. Nah, pertumbuhannya bagus. Kenapa bagus? Ya karena nggak tergenang air. Dan di dasarnya wah, masih berair, jadi akarnya masih punya air gitu, nggak tergenang, jadi bagus. Nah, ini yang penanaman pertama. Ini penanaman terakhir yang itu penanaman kedua yang dihajar babi. Itu dihajar babi dari sana tuh, dari sana yang kedua tuh sampai ke sana pinggir. Nah itu juga sebenarnya harusnya udah besar ini semua. Itulah tantangannya. Jadi kalau berkebun itu ya dipastikan kuat secara mental dan finansial.